Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dinanta dengan NIM 23314007111099. Di sini saya akan menjelaskan autentikasi UTP, verifikasi UTP, dan microcontroller serta mengimplementasikannya. Baik, kita masuk yang pada slide pertama. Apa sih itu autentikasi UTP? Autentikasi UTP adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan kata sandi yang hanya berlaku satu kali. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tingkat keamanan di aplikasi atau sistem. Karena OTP hanya berlaku dalam waktu yang terbatas dan hanya bisa digunakan sekali. Kemudian, bagaimana sih cara kerja autentikasi OTP? Baik, langkah pertama, pengguna memasukkan username atau email dan mengajukan permintaan OTP. Kemudian, sistem akan menghasilkan kode OTP secara acak dan mengirimkannya ke pengguna melalui metode email, SMS, atau aplikasi autentikator. Kemudian ketiga, pengguna kemudian memasukkan OTP yang diterima pada form yang telah disediakan. Kemudian, sistem memverifikasi apakah kode OTP yang dimasukkan sesuai dengan apa yang dikirimkan. Yang terakhir, jika kodenya valid, pengguna dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian, kita masuk pada bagian verifikasi OTP. Verifikasi OTP adalah proses untuk memastikan bahwa kode OTP yang dimasukkan oleh pengguna adalah kode yang benar yang dikeluarkan oleh sistem. Verifikasi ini biasanya memiliki masa berlaku terbatas dan hanya dapat digunakan sekali untuk mencegah penyalahgunaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses verifikasi OTP. Yang pertama, ketika OTP dikirimkan kepada pengguna, sistem mencatat kode tersebut bersama dengan timestamp atau waktu pengirimannya. Kemudian yang kedua, ketika pengguna memasukkan OTP yang diterima, ada berbagai sistem yang harus diberikan. Yang pertama, memberikan OTP dimasukkan dengan yang dicatat. Yang kedua, memastikan OTP tersebut belum kadaluarsa. Yang ketiga, memastikan OTP belum digunakan sebelumnya, karena hanya berlaku untuk sekali. Yang ketiga, jika OTP-nya valid dan dalam batas waktu yang ditentukan, pengguna akan diberi akses ke sistem. Yang terakhir, jika OTP salah satu sudah kadaluarsa, proses akan gagal dan pengguna akan diminta untuk mencoba lagi. Selanjutnya di sini ada microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil dalam bentuk chip yang memiliki unit pemrosesan, memori, dan perangkat input atau output dalam satu paket. Microcontroller sering digunakan dalam perangkat elektronik untuk menjalankan tugas tertentu, seperti kontrol perangkat, sensor, atau interaksi dengan pengguna. Adapun beberapa komponen microcontroller, yang pertama ada CPU, bagian yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi. Kemudian ada RAM, digunakan untuk menyimpan dan data sementara selama beroperasi. Kemudian ada ROM, fungsinya untuk tempat menyimpan program microcontroller. Kemudian yang keempat ada I/O ports yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, misalnya ada tombol, sensor, atau layar. Yang terakhir ada clock, fungsinya untuk menyediakan sinyal waktu yang diperlukan untuk mengatur operasi microcontroller. Nah, bagaimana sih sebelum hubungan antara OTP, verifikasi, dan komputer? Sebelum kita masuk pada hubungan ini, kita langsung masuk pada bagian implementasinya. Nah, di sini saya udah bikin folder yang bernama OTP. Kemudian saya membuat folder bernama pkes, kemudian ada static, templates, app.py, kemudian utils.py.
Nah, pada bagian folder templates, di sini saya akan saya membuat 4 file. Yang pertama ada file HTML, kemudian ada index HTML, kemudian ada OTP from HTML dan sukses HTML. Nah, untuk menjalankan kode ini, sebelum menjalankan kodenya, kita bisa langsung mengetik yaitu python app.py. Nah, setelah ini berjalan, kita bisa masuk langsung ke web. Nah, di sini langsung muncul pada bagian welcome to OTP verification. Di sini kita bisa memasukkan email, terserah itu email apa aja. Di sini akan memasukkan email saya. Setelah email sudah ditulis, kita bisa langsung send OTP. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan verifikasi OTP. Nah, verifikasi OTP ini adalah proses untuk memastikan OTP yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan yang dikirimkan oleh sistem yang belum kadaluarsa. Contohnya seperti ini. Nah, jika valid, pengguna dapat melakukan atau melanjutkan ke langkah berikutnya. Baik, kemudian kita masuk pada bagian hubungan antara OTP, verifikasi, dan microcontroller. OTP dalam microcontroller, sebelumnya microcontroller ini yang saya jelaskan tadi adalah chip kecil yang mengontrol perangkat elektronik yang dalam konteks OTP, dan microcontroller ini dapat digunakan untuk menghasilkan OTP secara mandiri seperti pada token perangkat keras untuk autentikasi 2 faktor. Lanjut, kita lanjutkan pada bagian hubungan antara OTP, verifikasi, dan microcontroller. Yang pertama, OTP dalam microcontroller dapat digunakan menghasilkan OTP yang lebih aman melalui algoritma berbasis waktu atau counter atau on time. Kemudian untuk verifikasi OTP, setelah OTP yang kita dapatkan, verifikasi yang dilakukan di sisi server aplikasi tadi yang akan memberikan OTP yang dimasukkan dengan ada di server dan memeriksa masa berlakunya. Kemudian pada keamanan pengguna microcontroller dalam proses OTP, meningkatkan keamanan perangkat keras karena kunci dan algoritma OTP disimpan di perangkat fisik yang sulit untuk diakses dibandingkan dengan dari perangkat lunak. Dan terakhir kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya yaitu autentikasi OTP adalah cara efektif untuk meningkatkan keamanan di dunia digital, mencegah pencurian data atau akses yang tidak sah. Yang kedua, verifikasi OTP memastikan bahwa kode OTP yang dimasukkan valid dan tidak kadaluarsa. Kemudian, microcontroller dapat berperan dalam mengembangkan OTP melalui perangkat keras, membuatnya lebih tahan terhadap manipulasi dan meningkatkan tingkat keamanannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.